Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar algoritma yang berjudul program EPETSHOP. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Sarip Nurjaman, Dandi Ardiansah, Paujan, Selvi Rahmayanti, dan ada Monica Octavia. Langsung saja, untuk materi yang pertama, ada bab 1 yang akan dijelaskan oleh Syarif. Untuk Syarif, dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke bab 1 di latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya yaitu teknologi berkembang sangat pesat dengan munculnya internet, di mana kita dapat saling terhubung membentuk sebuah jaringan yang sangat luas yang terdiri dari seluruh dunia. Siapapun yang mempunyai akses ke dalam jaringannya dapat saling bertukar informasi, berbagai macam bentuk data, teks, gambar, suara, file, dan sebagainya. Lebih dari itu, jaringan ini dapat diakses selama 24 jam. Komputer atau smartphone dapat digunakan untuk mengolah data maupun kegiatan lainnya yang bersifat komputerisasi. Tetapi tidak semua mengerti cara membuat aplikasi pada smartphone atau komputer, sama seperti masalah yang dihadapi oleh pengusaha pet shop di mana perhitungan transaksi yang masih menggunakan cara manual atau buku. Dari permasalahan tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan membangun suatu sistem yang menghasilkan output yang dapat memberikan kemudahan untuk mengelola data transaksi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul program EPETSHOP. Lalu kita masuk ke rumusan permasalahannya, yaitu berdasarkan latar belakang di atas. Maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara untuk mengelola data transaksi pet shop dengan cepat. Lalu yang kedua, bagaimana cara agar pembeli tidak kesusahan dalam memilih barang yang diperlukan. Nah, lalu untuk tujuan pembuatan sistem, yaitu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada. Tujuan dari pembuatan sebuah program EPETSHOP adalah yang pertama, untuk mengelola data transaksi dengan cepat, lalu yang kedua, untuk mempermudah pembeli memilih barang. Lalu manfaat program EPETSHOP ini adalah berdasarkan latar belakang rumusan, masalah, dan tujuan yang ada. Manfaat dari pembuatan sebuah program EPETSHOP ini adalah yang pertama, agar pengelolaan data transaksi bisa dilakukan dengan cepat. Lalu yang kedua, agar pembeli tidak kesulitan memilih barang. Lalu kita masuk ke batasan permasalahannya. Batasan permasalahan yang terdapat pada program EPETSHOP adalah sebagai berikut. Yang pertama, program tersebut hanya dapat digunakan di toko-toko yang sudah bekerja sama saja. Lalu yang kedua, pembangunan sistem hanya akan menangani masalah pembelian kebutuhan hewan. Lalu yang ketiga, program ini pada tahap awal digunakan untuk melakukan pengelola data transaksi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Syarif yang telah memaparkan materi dari bab 1. Selanjutnya ada bab 3, ada pseudocode dan flowchart, dan mockup yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan untuk flowchart-nya akan dijelaskan oleh Dandi Ardiansyah. Oke, langsung saja. Di sini ada menu utama. Untuk menu utama dari pseudocode-nya yang pertama itu ada mulai, deklarasikan variabel integer pilihan, masukkan untuk ke menu utama, pilih nomor untuk memilih pilihan. Jika pilihan menu 1, maka memilih menu makanan anjing.
Jika pilih menu 2, maka akan memilih menu makanan kucing. Jika pilih menu 3, maka memilih menu kandang. Jika pilih menu 4, maka memilih menu pasir. Jika pilih menu 5, maka memilih menu aksesoris. Dan selesai. Untuk pseudocode menu makanan anjing, yang pertama ada mulai, makanan anjing, buat variabel integer makanan anjing, string ulangi nama jenis, dan nomor telepon. Float, jumlah, harga, subtotal, total, masukkan pilihan makanan anjing. Jika pilih 1, maka akan memilih makanan anjing padigre. Jika pilih 2, maka akan memilih makanan anjing kesar. Jika pilih 3, maka akan memilih makanan anjing bold. Jika pilih 4, maka akan memilih makanan anjing dog size. Jika memilih 5, maka akan memilih makanan anjing royal canin. Jika memilih 6, maka akan memilih makanan anjing dog menu. Jika pilihan tidak ada di menu, maka akan ada catatan pilihan yang Anda masukkan tidak ada di menu. Masukkan jumlah makanan anjing yang ingin dibeli. Harga barang yang dibeli, deklarasi jumlah. Dikali jumlah. Masukkan total uang Anda, masukkan nama Anda, masukkan telepon Anda. Jika total uang lebih besar dari harga, maka tampilan struk belanja berhasil. Jika total uang lebih kecil dari harga, maka tampilan struk belanja gagal. Jika metode apakah Anda mau melanjutkan, ya, maka program mengulang dari menu utama. Jika metode apakah Anda mau melanjutkan, tidak, maka program berakhir dan selesai. Untuk menu makanan kucingnya kurang lebih sama seperti pseudocode menu yang makanan anjing. Namun di sini menu-menunya berbeda. Seperti yang pertama itu ada Whiskas, Profline, Royal Canin Kitten, Royal Canin Kitten, ada Flipde, Meo, Valibete Kitten, Maxi, Equolio Brio. Jika pilihan tidak ada di menu, maka ada catatan pilihan yang ada masukkan tidak ada di menu. Terus masukkan Oke, untuk yang kandang, yang pertama itu ada mulai, kandang, buat variabel integer kandang, string ulangi nama, jenis, nomor telepon, float, jumlah harga, subtotal, masukkan pilihan kandang. Jika pilihan 1, maka akan memilih kandang kucing. Jika pilihan 2, maka akan memilih kandang anjing. Jika pilihan 3, maka akan memilih kandang kelinci. Jika pilihan 4, maka akan memilih kandang marmut. Jika pilihan 5, maka akan memilih kandang hamster. Jika pilihan tidak ada di menu, maka akan ada catatan pilihan yang Anda masukkan tidak ada di menu. Masukkan jumlah kandang yang ingin dibeli, harga sama dengan barang yang dibeli dikali jumlah. Masukkan total uang Anda, masukkan nama Anda, masukkan nomor telepon Anda. Jika total uang lebih besar dari harga, maka tampilan struk belanja berhasil. Jika total uang lebih kecil dari harga, maka tampilan struk belanja gagal. Jika metode apakah Anda mau melanjutkan, ya, maka program mengulang dari menu utama. Jika metode apakah Anda mau melanjutkan tidak, maka program berakhir dan selesai. Untuk menu pasirnya kurang lebih sama seperti menu makanan anjing dan kucing. Namun di sini kalian hanya perlu memilih menunya berdasarkan yang ada di pilihan. Seperti jika pilihan 1, maka memilih pasir organik. Jika pilihan 2, maka akan memilih pasir bentonite. Jika pilihan 3, maka akan memilih pasir kristal. Jika pilihan 4, maka akan memilih pasir zeolite. Jika pilihan tidak ada di menu, oke, untuk selanjutnya ada menu aksesoris.
Dan menu aksesoris yang pertama ada memulai, aksesoris, buat variabel integer aksesoris, string ulangi nama jenis, nomor telepon, plot jumlah, harga, subtotal, total masukkan pilihan aksesoris. Jika pilihan 1 maka akan memilih kasur hewan. Jika pilihan 2 maka akan memilih tempat makan dan minum. Jika pilihan 3 akan memilih tempat tidur. Jika pilihan 4 maka akan memilih kalung. Jika pilihan 5 maka akan memilih sisir kucing dan anjing. Jika pilihan 6 maka akan memilih serokan anjing. Jika pilihan 7 maka akan memilih set pakaian hewan. Jika pilihan 8 maka akan memilih dasi kupu-kupu. Dan yang jika memilih 9 maka akan memilih litter box. Jika pilihan 10 maka akan memilih mainan hewan. Jika pilihan tidak ada di menu, maka tidak ada catatan pilihan yang ada masukkan tidak ada menu. Masukkan jumlah aksesoris yang ingin dibeli, harga barang yang dibeli, dikali jumlah, masukkan total uang Anda, masukkan nama Anda, masukkan nomor telepon Anda. Jika total uang lebih besar dari harga, maka tampilan struk belanja berhasil. Jika total uang lebih kecil dari harga, maka belanja gagal. Jika metode apakah Anda mau melanjutkan, ya atau ya, maka program akan mengulang dari menu utama. Jika metode apakah Anda mau melanjutkan tidak, maka program berakhir dan selesai. Untuk flowchart-nya akan dijelaskan oleh Dandi Ardiansyah. Kepada Dandi Ardiansyah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada flowchart menu utama. Yang pertama ada mulai, kemudian deklarasi integer pilihan, kemudian user memasukkan pilihan. Pilihan yang ada adalah yang pertama makanan anjing, makanan kucing, kandang, pasir, aksesoris, kemudian selesai. Yang kedua ada flowchart menu makanan anjing. Yang pertama mulai, yang kedua deklarasi integer makanan anjing, string ulang, nama, jenis, nomor telepon, plot, jumlah, harga, subtotal, total. Kemudian user memasukkan pilihan makanan anjing. Yang pertama ada pedigree, yang kedua Caesar, yang ketiga ada bold, yang keempat ada dog choice, yang kelima ada royal canin, yang keenam ada dog menu. Kemudian user memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, memasukkan uang, memasukkan nama, dan memasukkan nomor telepon. Outputnya jika uang lebih besar dari harga, maka akan muncul tampilan input yang dimasukkan oleh user. Jika tidak, maka akan muncul tampilan transaksi dibatalkan. Kemudian ada perulangan, di mana jika mengetik ya, maka akan kembali ke menu utama. Jika tidak, program berakhir. Kemudian ada menu makanan kucing. Yang pertama mulai, yang kemudian deklarasi integer makanan kucing, string ulang, nama, jenis telepon, jenis, dan nomor telepon. Kemudian ada float, jumlah, harga, subtotal, total. Kemudian user memasukkan pilihan makanan kucing. Yang pertama ada Whiskas, yang kedua ada Proplan, yang ketiga ada Canin Kitten, yang keempat ada Velebite, yang kelima ada Mio, yang keenam ada Velebite Kitten, yang ketujuh ada Maxi, yang kedelapan ada Equilibrio. Kemudian user memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, memasukkan uang, memasukkan nama, dan memasukkan nomor telepon. Jika uang lebih dari harga, maka akan muncul tampilan yang diinputkan oleh user. Jika tidak, maka struk yang keluar adalah transaksi dibatalkan. Kemudian ada perulangan, jika ya akan kembali ke menu utama, jika tidak, program berakhir. Kemudian ada flowchart menu kandang. Yang pertama mulai, kemudian deklarasi variabel integer kandang, string ulang, nama, jenis, dan nomor telepon. Float, jumlah, harga, subtotal, dan total. Kemudian user memasukkan pilihan kandang. Yang pertama ada kandang kucing, yang kedua ada kandang anjing, kandang kelinci, kandang marmut, dan kandang hamster. Kemudian user memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, uang, nama, dan nomor telepon. Kemudian outputnya jika uang lebih dari harga, maka akan tampil struk
inputan yang diinputkan oleh user. Jika uang lebih kecil dari harga, maka akan muncul transaksi gagal. Kemudian ada perulangan, jika ya akan kembali ke menu utama, jika tidak program berakhir. Kemudian ada flowchart menu pasir. Yang pertama mulai, kemudian deklarasi integer pasir, string ulang, nama, jenis, dan nomor telepon. Kemudian ada float, jumlah, harga, subtotal, total. Kemudian user memasukkan pilihan pasir. Yang pertama ada pasir organik, bentotit, kristal, dan zeolit. Kemudian user memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, uang, nama, dan nomor telepon. Outputnya jika uang lebih dari harga, maka akan muncul inputan yang diinputkan oleh user. Jika tidak, maka akan transaksi gagal. Kemudian ada perulangan, jika ya maka akan kembali ke menu utama, jika tidak program berakhir. Kemudian ada flowchart menu aksesoris. Yang pertama mulai, yang selanjutnya deklarasi integer aksesoris, string ulang, nama, jenis, dan nomor telepon. Kemudian ada float, jumlah, harga, subtotal, total. Kemudian user memasukkan pilihan aksesoris. Yang pertama ada kasur hewan, yang kedua tempat makan dan minum, tempat tidur, kalung, sisir kucing dan anjing, serokan pasir, set pakaian hewan, dasi kupu-kupu, litter box, dan mainan hewan. Kemudian user memasukkan jumlah barang yang ingin dibeli, memasukkan uang, memasukkan nama, dan memasukkan nomor telepon. Outputnya jika uang lebih dari harga, maka akan muncul tampilan inputan yang diinputkan oleh user. Jika tidak, maka akan transaksi gagal. Kemudian ada perulangan, jika ya akan kembali ke menu utama, jika tidak, maka akan program berakhir. Kemudian ada mockup. Ini tampilan mockup menu utama. Di dalamnya ada ucapan selamat datang, ada list dari menu. Yang pertama makanan anjing, makanan kucing, kandang, pasir, dan aksesoris. Misalkan kita memilih menu kandang, maka akan muncul mockup menu kandang. Di sini contohnya ada kandang kucing, kandang anjing, kandang kelinci, kandang marmot, kandang hamster. Misalkan kita memilih kandang kucing. Ini adalah mockup inputan. Misalnya masukkan jumlah barang yang ingin dibeli 1, masukkan uangnya 150.000, namanya Dandi, nomor teleponnya 089123456. Jika uang lebih besar, maka akan muncul mockup berhasil. Di antaranya ada nama toko, nama alamat, dan ada nama barang, nomor telepon, nama, jumlah bayar, uang Anda, uang kembalian, dan tanggal transaksi. Jika mockup struk gagal atau uang lebih kecil dari harga, maka akan muncul maaf transaksi dibatalkan karena uang Anda tidak cukup. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Dandi. Oke, terima kasih kepada Dandi Ardiansyah yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada Pak Ujan yang akan menjelaskan materinya. Kepada Pak Ujan dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi IPSOL. Yang ini, yang tampilan pertama ada sebuah tampilan menu yang terdiri dari makanan anjing, makanan kucing, kandang, pasir, dan aksesoris. Di sini saya memilih nomor 2, makanan kucing. Lalu di sini ada sebuah menu pilihan makanan kucing yang terdiri dari Whiskas, Poplan, Royal Candy Kitten, Fabry Bite, Mio,
Flebibai Kitten, Maxi, dan Equilibrio. Di sini saya akan memilih nomor 1. Lalu kemudian memasukkan jumlah makanan kucing yang ingin dibeli. Saya diberi 1 buah. Lalu kemudian masukkan uang Anda. Saya memasukkan uang senilai Rp1.000. Masukkan Anda, di sini saya memasukkan namanya Fauzan. Kemudian masukkan nomor telepon Anda. Di sini saya memasukkan nomor telepon 081-234-567-89. Jika transaksi berhasil akan muncul stuk pembelian seperti pada gambar berikut. Lalu kemudian ada sebuah perintah apakah ingin membeli yang lain, ya atau tidak. Kalau saya memilih ya. Jika memilih ya, maka akan kembali ke halaman menu utama pada semula. Di sini saya memilih makanan kucing lagi. Kemudian memilih pop plan. Kemudian saya memasukkan jumlah buah. Lalu kemudian memasukkan uang senilai Rp50.000. Lalu kemudian masukkan namanya Dandi. Lalu kemudian memasukkan nomor telepon 089 876 54321. Maka akan muncul transaksi dibatalkan karena uang Anda tidak cukup. Apakah ini membeli yang lain? Jika tidak, pilih tidak. Sekian dari saya sampaikan, saya kembali ke moderator. Oke, untuk selanjutnya ada materi yang akan disampaikan oleh Monica Octavia. Kepada Monica dipersilakan. Terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dan sarannya. Setelah melaksanakan kegiatan laporan ini, sangat banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan. Laporan ini sangat berguna untuk mengembangkan pengetahuan dari hasil penelitian, perencanaan, implementasi, dan pengujian yang dilakukan dan didokumentasi pada laporan yang berjudul Program EPETSOP. Yang pertama, telah dibangun sebuah sistem informasi yang mengelola data transaksi. Yang kedua, diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu dan mempermudah dalam melakukan pengelolaan data transaksi. Sarannya di sini penulis sadar dalam melaksanakan laporan ini masih banyak kekurangan, namun saya telah berusaha melaksanakan secara maksimal. Selain ini, laporan ini juga masih jauh dari kata sempurna. Program EPETSOP ini memiliki banyak bagian yang masih bisa dikembangkan dengan menambahkan beberapa fitur lainnya. Untuk melengkapi program ini sangat disarankan. Di antaranya yang pertama, pengembangan dari aplikasi ini masih menggunakan berbasis CLI. Yang kedua, program tidak terhubung ke database. Yang ketiga, penambahan desain lebih menarik. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab terakhir. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Untuk lampirannya di sini kami telah melakukan wawancara secara online kepada pemilik toko dan bisa dilihat di lampirannya seperti ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya, terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah menyampaikan materinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.